Nah, kita sudah berlalunya jaksa penuntut umum menghadirkan saksi, kemudian menghadirkan ahli dan barang bukti. Ini saatnya nih kita membela dirinya di muka persidangan. Oke, silakan sebentar. Jadi biar adil lah saya itu Pak Nyoman, baru posisi pertanyaan yang lain boleh naik gitu ya, biar adil. Oke, siap. Kalau saya lebih kepada teknis hukum acara pidana ya, bahwa di setiap persidangan pidana ya, majelis hakim mengacunya kepada pasal 183 KUHP, di mana majelis hakim tidak boleh mempidanakan seseorang tanpa dua alat bukti yang sah dan berdasarkan keyakinannya bahwa tindak pidana ini benar terjadi dan bahwa terdakwalah pelakunya. Nah, di sini berarti kita rujukan dari persidangan itu adalah KUHP tentang pembuktian ya. Kalau yang namanya pemeriksaan persidangan pasti pemeriksaan tentang alat bukti. Alat bukti yang mengacunya kepada pasal 184 KUHP ayat 1. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan di persidangan kita sudah diperlihatkan bahwa pihak jaksa penuntut umum sudah menghadirkan saksi, sudah menghadirkan ahli, dan juga sedikit sekali barang bukti. Pasal 66 KUHP menyatakan bahwa beban pembuktian itu kepada jaksa penuntut umum, bukan kepada terdakwa. Terdakwa tugasnya adalah membantah, menyanggah, dan membela dirinya bahwa bukan dialah yang harus bertanggung jawab, dan ini bukan peristiwa pidana. Nah, kita sudah berlalunya jaksa penuntut umum menghadirkan saksi, kemudian menghadirkan ahli dan barang bukti. Ini saatnya nih kita membela dirinya di muka persidangan. Tapi saya ingin mengacu kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum karena ini sifatnya krusial. Ketika bicara 184 KUHP yaitu keterangan saksi, ini artinya keterangan saksi korban, bukan saksi-saksi. Arti dari KUHP 184 ayat 1 ini, keterangan saksi korban. Apakah keterangan saksi korban ini sesuai dengan surat dakwaan? Karena surat dakwaan ini adalah rangkuman dari berita acara pemeriksaan saksi korban. Namun pada kenyataannya kita diperlihatkan bagaimana saksi korban kemudian mungkin lupa terhadap apa yang dia ceritakan di BAP-nya, atau entah apa yang terjadi, menyatakan bahwa dia merasa tidak diperas ya. Kemudian dia menyatakan juga lupa, dan lupa banyak sekali lupa. Yang jelas surat dakwaan ini 90% berasal dari pernyataan saksi korban dan juga barang bukti fisik, yaitu handphone, flash disk, akun WhatsApp, dan transkrip WhatsApp. Nah, apakah keterangan saksi ini dapat bisa menjadi alat bukti yang sah? Keterangan saksi korban tidak bisa kalau tidak dibarengi dengan alat bukti lain. Apa yang tersisa? Ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ya, kalau saksi korban ini, keterangan saksi di alat bukti 184 KUHP berdiri sendiri sesuai dengan pasal 185 ayat 2. Satu saksi bukanlah saksi, atau dalam bahasa kerennya unus testis nurus testis, tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian saya melompat kepada keterangan ahli. Dihadirkannya ahli bahasa, IT, dan juga pidana. Ya, saya mengingat ahli bahasa ini ketika hadir hanya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Ternyata ahli bahasa ini tidak pernah menguji barang bukti fisik secara mandiri. Jangankan diuji, memegang saja pun belum pernah ternyata.
apa yang terjadi? Pada akhirnya keterangan ahli bahasa sebagai ahli tidak dapat diuji di pengadilan, karena yang harus diuji adalah terhadap linguistik dan digital linguistik sesuai dengan keahliannya sebagai ahli bahasa. Dan apa yang terjadi kemudian? Bahwa jaksa penuntut umum telah gagal menghadirkan ahli bahasa ini untuk menguji keterangannya di muka persidangan. Lantas kita juga menyaksikan ada ahli IT. Ahli IT ini sejogjanya adalah juga menerangkan tentang keahliannya IT. Rujukannya adalah pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Di pasal 5 memang menjelaskan bahwa informasi elektronik berikut turunannya, cetak dari elektronik dan sebagainya, itu betul alat bukti yang sah. Pasal 5 mengatakan demikian. Namun di pasal 6 menjadi pengaman bagi terdakwa dan penasihat hukumnya. Apabila ragu, Bapak tolong Mbak, apabila ragu terhadap semua yang terjadi di persidangan, bisa menghadirkan ahli IT sebagai rujukan. Dan juga pasal 6 meminta agar alat bukti digital, ada 5 loh ya, HP iPhone 15 warna hitam, flash disk Acer abu-abu, flash disk robot hitam, kemudian akun WhatsApp dan juga transkrip percakapan WhatsApp ini, itu harus masuk ke lab digital forensik. Dan biasanya sesuai dengan pengalaman saya di persidangan, di BAP ahli itu sejogjanya ada hasil kerja dari para ahli. Kalau ahli bahasa otomatis tentang linguistik dan digital linguistik. Kalau ahli IT otomatis tentang kerjanya IT. Contoh begini, apakah ahli IT ini menerima flash disk sesuai dengan rekaman yang ada di HP? Kalau ahli IT menerima flash disk ini hanya 30 menit, apakah kita harus percaya itu 30 menit? Kalau barang bukti fisik utama, yaitu HP, yang melahirkan percakapan melalui video maupun rekaman suara ini, bisa kita aminkan. Maka dari itu, alat bukti HP yang menjadi batu uji terhadap flash disk yang terdiri dari rekaman video dan suara ini harus dihadirkan agar ada rujukannya. Betul nggak flash disk yang 30 menit ini HP-nya memutar 30 menit? Betul nggak percakapan yang diperdengarkan ini 10 menit sesuai dengan di HP? Kalau itu tidak terjadi, berarti alat bukti tersebut, barang bukti rujukan ini tidak sah sebagai alat bukti. Nah, lantas yang kita saksikan di persidangan sangat lucu sekali, karena apalagi di SIP PN Jakarta Selatan itu ada 7 ya, barang bukti yang tidak diperlihatkan dan hanya dicatatkan itu wajib diragukan. Lantas ada yang bilang ke saya, Kasil, kan bisa loh semua itu kita tuangkan di dalam pleidoy. Jelas bisa, namun sesuai dengan perintah KUHP, barang bukti yang menjadi dasar utama dari surat dakwaan ini ya harus diperiksa di persidangan untuk diperiksa, diuji keasliannya dan integritasnya. Apa yang disebut integritas? Integritasnya adalah bahwa secara formil apakah semua barang bukti ini ada disita secara resmi, ada surat perintah penyitaan, ada berita acara penyitaan, dan ada surat penetapan pengadilan terhadap barang bukti. Harus ada tiga dokumen sah terhadap semua barang bukti. Dan untuk 5 barang bukti digital ini harus ditambahkan dengan berita acara dari lab digital forensik. Kalau itu semua tidak terjadi, lantas surat dakwaan yang isinya 17 halaman berasal dari percakapan, dari mana asalnya? Jadi saya berharap untuk kedepannya, untuk PH dari Nikita atau Nikita sendiri, tagih
mintakan melalui majelis hakim, izin yang mulia majelis hakim, kami meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan semua barang bukti fisik yang kami pegang ada di daftar list ini, yang sesuai dengan SIPP Pn Jakarta Selatan. Mintakan. Kalau ternyata jaksa penuntut umum gagal untuk menghadirkan barang bukti fisik itu, minta kepada majelis hakim, izin majelis hakim tolong dicatatkan bahwa jaksa penuntut umum hari ini tanggal 25 September tahun 2025 tidak bisa menghadirkan barang bukti fisik yang kami minta. Tolong catatkan di berita acara sidang. Minggu berikutnya minta lagi, minggu berikutnya minta lagi, minta tagih, minta tagih, minta tagih. Karena apa? Karena barang bukti fisik ini adalah sumber utama dari rekaman video, rekaman suara, transkrip percakapan WA. Teman-teman sekalian, ini yang terakhir yang mohon maaf kalau sedikit kepanjangan. Ketika selesainya keterangan terdakwa menandakan pemeriksaan alat bukti di persidangan selesai, itu akan ada tuntutan. Kemudian pledoi atau nota pembelaan, ada replik, ada duplik. Kemudian majelis hakim, ketiga majelis hakim ini akan bermusyawarah. Majelis hakim tidak akan mengingat apa yang terjadi di persidangan karena banyaknya sidang-sidang yang mereka harus jalankan. Apa yang ada di hadapan majelis hakim, yaitu surat dakwaan, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan satu lagi, berita acara sidang. Jadi setiap sidang mereka punya namanya berita acara sidang. Di hadapan majelis hakim ada berita acara sidang. Jadi ketika membaca pledoi, membaca tuntutan, replik dan duplik, hakim acuannya adalah berita acara sidang. Maka dari itu setiap pengacara wajib mengingatkan majelis hakim mohon dicatatkan sebagai berita acara sidang. Begitu dari saya, terima kasih. Sudah berbicara sangat komprehensif berkaitan dengan teknik pembuktian ya. Terus apa yang disampaikan oleh Bang Willy juga menitik beratkan kepada ahli. Lalu saya pikir dua hal ini yang sangat substansial ya di dalam praktek peradilan yang harus diperhatikan oleh hakim itu berkaitan kesesuaian antara barang bukti dengan alat bukti. Artinya kesesuaian cerita yang disampaikan di dalam ruang persidangan dengan bukti-bukti yang berkaitan. Dan ini sangat penting. Terus yang kedua, usulan dari Bang Willy itu menjadi perhatian lawyer Nikita Mirjani sebagai terdakwa sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan hak asasinya atau kebebasannya atau keadilannya harus menghadirkan banyak ahli. Walaupun memang di dalam kalau kita melihat ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, menurut saya tidak memiliki integritas dan moralitas, dan cenderung banyak sekarang ahli ya, oknum-oknum ahli itu tidak menyampaikan keterangan ahlinya berdasarkan ilmu yang dimiliki, tetapi kecenderungan melacurkan ilmu pengetahuan atas nama keahlian. Nah, kalau kita merujuk kepada pasal 179 bahwa ahli wajib menyampaikan suatu keahlian berdasarkan ilmu yang dia miliki hanya atas pertimbangan keadilan, bukan pertimbangan uang atau pertimbangan yang lain atau pertimbangan sentimental. Karena ahli itu sejatinya menyampaikan hal-hal yang normatif. Nah, tadi menurut saya dalam room ini sangat keren karena apa yang disampaikan oleh Mbak Sil itu menurut saya lebih ahli daripada ahli yang disajikan oleh jaksa penuntut umum, karena beliau berbicara soal teknis pembuktian, barang bukti, lalu saksi ahli itu keren. Menurut saya ini menjadi satu perenungan bagi kita bahwa seorang Nikita Mirjani maupun terdakwa lainnya harus melakukan satu tindakan-tindakan kritis terhadap peradilan yang menurut kita tidak sangat netral dan kecenderungan memaksakan diri. Misalnya jaksa penuntut umum menggunakan teori ekstrim ya, teori pokoknya kata orang Jawa, yang pentingnya Nikita Mirjani harus dipenjara. Nah, ini yang kita perlu hindari. Maka kehadiran kita ini untuk membelah opini
yang sesat di dalam ruang publik. Saya pikir itu dulu. Saya kembali kepada host dan bolehlah buka ruang tanya jawab supaya lebih mengalir lagi narasumbernya. Terima kasih. Terima kasih Bang Nyoman. Luar biasa ini, makasih Mami Obet udah menghadirkan lawyer-lawyer yang menurut saya ya, kalau di luar sana mungkin ada yang tidak suka sama beliau-beliau, tapi menurut saya adalah yang paling smart sejauh yang saya dengar gitu. Karena apa? Penyampaiannya itu memang benar-benar netral dan melihat apa yang terjadi di tengah persidangan. Nah, saya menyimpulkan dari omongan Bang siapa nih, lawyer Willy ya, mohon maaf mungkin Pak. Kemudian ada Kak Kasil, Pak Nyoman, selamat malam, RD Law juga. Kalau mendengar dari Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Betul, Pak. Kalau mendengar dari edukasi yang disampaikan pada malam hari ini, saya sudah bisa pastikan ya, memang kita sama-sama sudah melihat ada kejanggalan yang terjadi di persidangan itu. Ada kejanggalan. Dan yang menguatkan kejanggalan itu adalah orang-orang mereka sendiri. Mohon maaf, saya masyarakat yang tidak paham dengan hukum, tapi selalu tantrum ketika melihat orang sudah menentukan sesuatu ketika hakim belum ketuk palu. Itu 10 tahun. Dan itu ada statement yang jagoan neon yang saat ini sudah teriak-teriak, sudah bisa dipastikan ini adalah pemerasan, sudah bisa dipastikan ini adalah pemerasan, ini pemerasan. Padahal ya saya yang tidak paham dan teman-teman yang lain tidak paham dengan hukum secara detail, di 368 pun nggak masuk unsurnya yang apa yang mereka maksud, bla bla dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, apa yang menguatkan mereka? Orang-orang yang saya maksud itu, Nikita Mirzani bakal kena 10 tahun. Apa yang menguatkan sekiranya kalau dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini sebagai praktisi hukum, yang menguatkan beliau Nikita Mirzani itu harus ditahan 10 tahun seperti menurut mereka. Terima kasih. Silakan, mungkin RD Lo dulu, terus lawyer Willy, Bang Nyoman, silakan. Untuk moderator, mohon maaf untuk tidak diubah-ubah dulu layarnya ya. Soalnya ini mengganggu sekali, mengganggu jaringan juga. Nanti biarkan saya saja yang bekerja ya untuk moderator. Terima kasih. Nah, gini, Mami Obet. Naikin satu-satu ya. Oke. Silakan. Bang Erdi Lo. Ya, Bang Nyoman. Ya, masing-masing memberikan penjelasan. Apa yang menguatkan mereka? Yang lain dulu. Saya masih beli rokok ke depan bentar. Oke, silakan. Jadi pertanyaannya akan dijawab sama Bang Nyoman ya. Iya, pertanyaannya itu menjawab sikap dari kelompok-kelompok yang mencoba memvonis terlebih dahulu sebelum hakim memutuskan. Dan kita berharap bahwa putusan hakim tidak berdasarkan sentimen publik, ya. Dan kita yang seolah berpihak kepada Nikita Mirzani jangan dianggap juga sebagai sentimen publik yang bisa mempengaruhi putusan itu dari bersalah menjadi tidak bersalah. Jadi hindari persoalan sentimen publik. Tapi hakim dalam hal ini keyakinan yang dimaksud keyakinan hakim itu bukan dalam dimensi spiritualitas, tapi keyakinan yang ada itu bersumber dari pemeriksaan perkara atau dalam persidangan secara komprehensif, mulai dari dakwaan dicermati secara baik, lalu dari keterangan saksi, ahli, maupun keterangan terdakwa. Itulah yang memunculkan atau menimbulkan suatu keyakinan, bukan dalam pendekatan spiritual.
berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, saya akan percaya bahwa orang menyatakan laut itu bisa dikeringkan atau danau itu bisa dikeringkan. Saya bisa percaya. Tetapi kepercayaan itu muncul ketika orang menyatakan bagaimana cara mengeringkan danau itu. Kalau tanpa menyampaikan cara yang benar, yang rasional, saya tidak pernah akan percaya itu. Nah, dalam perkara ini, kalau dilalui dengan proses yang sebagai prosedur, keadilan prosedur itu tidak dilakukan secara baik, maka saya yakin jikapun pada akhirnya putusan itu bersalah, itu bukan karena benar ditemukan kesalahan dalam persidangan, tetapi karena ada sentimen publik atau dugaan ada pesan sponsor, ataukah juga ini ada berkaitan dengan oligarki dan kapitalis. Karena kita tahu sama tahu bahwa di dalam kejahatan berdaulat, ya, kejahatan berdaulat itu selalu ada faktor lain yang melatar belakangi. Misalnya begini, saya bisa saja membunuh orang jika sistem hukum itu tidak mengaturnya, atau ada sistem hukum tetapi penegak hukum itu tidak tegakkan secara baik. Maka dalam kejahatan misalnya makanan dan obat-obatan itu, kenapa kejahatan dilakukan secara masif? Yang pertama mungkin sistem hukumnya lemah, atau yang kedua penegak hukum itu membiarkan kejahatan itu berlaku. Maka perkara ini bisa dikatakan ada perjumpaan dugaan tindak pidana di mana orang lain menuntut Nikita Mirjani sebagai pemeras, tetapi hal yang sangat besar adalah kejahatan berkaitan tentang obat, makanan, dan termasuk dalam hal ini skincare. Nah, menurut saya ini perjumpaan dugaan tindak pidana ini, apakah perkara Nikita Mirjani sengaja atau Nikita Mirjani ini sengaja dibungkam supaya dia tidak bersuara pada kejahatan-kejahatan berdaulat atau kejahatan-kejahatan masif ini, atau memang benar-benar murni ini satu kejahatan pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirjani. Pertanyaan-pertanyaan kritis ini supaya kita bisa menggali dalam sejarah peradilan kita bahwa banyak juga yang mengadili, hakim mengadili orang yang tidak bersalah, dan pada akhirnya berdasarkan temuan-temuan ungkapan baru, orang yang diadili bahkan sudah dipenjara bertahun-tahun tidak bersalah. Dan ini kita berharap tidak terjadi kepada Nikita dalam kasus hal ini. Misalnya contoh kasus pada tahun 2008, kebetulan saya sebagai salah satu lawyer yang pembunuhan Mr. X di Jawa Timur itu, di Jombang. Jadi banyak, kalau hakim menyatakan bahwa sekarang ini adalah hakim baik, hakim profesional, integritas dan moralitas, tetapi tidak bisa membantah fakta itu bahwa pernah melakukan mengadili orang yang tidak bersalah. Jadi ini dulu, sementara saya kembali kepada teman-teman yang lain.